Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top dan saat ini kita sudah bersambung bersama Kak Maria sebagai instruksi Zumba. Halo Kak, Halo, lagi apa nih? Kabar baik? Sehat? baik, sehat. Oke, hari ini kita Health on Top akan mengajak pemirsa semua nih untuk ngebahas tentang Zumba. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Zumba, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya definisi olahraga Zumba itu sendiri? Olahraga seperti apa? Seperti apa tuh Kak? Zumba itu sebenarnya salah satu olahraga. Jadi kan banyak sebenarnya kalau olahraga tuh banyak banget nih macam-macamnya, ya kan. Salah satunya adalah Zumba. Zumba itu sebenarnya nama company doang sih, tapi sebenarnya variasinya banyak gitu kan. Maksudnya secara namanya dong yang beda gitu. Tapi yang terkenal tuh Zumba, ya kan. Zumba itu sebenarnya kita tuh kalau kita olahraga kardio dengan cara nari. Nah, dengan cara nari. Jadi kalau orang banyak mikir kayak lihat-lihat kalau misalkan ikut Zumba segala macam kelas nari. Sebenarnya kelas kardio tapi dengan cara nari gitu. Tapi bukan nari yang susah, tapi narinya itu yang maksudnya banyak repetisi, banyak pengulangan dan gampang gitu, dan maksudnya digerakannya tuh dengan gampang, bukan yang gerak yang sampai yang ngejelimet yang susah banget sebenarnya gitu. Tapi kan kayaknya aktif banget kan, kayak gerakan ini kayak mirip-mirip sama dance ya nggak sih Kak? Atau ada? Ya, mirip sekali. Oke. Tapi kalau untuk pertama kali Kak Maria itu sebenarnya kenal sama Zumba itu dari tahun berapa dan mulai menggelutinya sejak kapan sampai akhirnya jadi instruktur? Zumba itu sebenarnya tuh udah lama nih, lumayan lama, tahun 2000-an awal gitu. Tapi itu masih di Amerika Latin gitu kan. Tapi baru masuk Indonesia tuh sekitar tahun 2011, 2012 atau 2013. Nah, itu baru mulai masuk tuh, baru mulai happening lah gitu. Saya itu menggeluti dunia perinstrukturan untuk senam itu dari 2013. Nah, tapi waktu itu saya memang masuknya belum ngajar Zumba. Saya baru ngajarnya tuh kelas nari gitu. Ya, saya waktu itu 2013 saya ambil sertifikasi. Jadi dari Amerika dikirimin instruktur pengajar educationalnya itu spesialisnya. Jadi saya ikut. Nah, gak berapa lama saya baru ngajar gitu sampai sekarang. Oke. Nah, kalau misalnya untuk olahraga Zumba sendiri ada tipe-tipenya sendiri nggak sih? Zumba itu kalau di tempat mega gym atau di tempat gym yang kecil atau semuanya tempat Zumba itu sebenarnya Zumba tuh itu Zumba yang basic, Zumba yang biasa gitu. Memang Zumba yang tapi kalau secara tipe tuh sebenarnya banyak Zumba itu, karena memang si company Zumba itu mau mencakup mau melingkupi semua orang, dan maksudnya semua hobi tuh dijadiin bisa ikut jadi Zumba gitu. Jadi ada yang namanya Zumba Gold. Kalau Zumba Gold itu untuk yang usia di atas 40, 50 ke atas gitu. Jadi memang yang untuk manula, gerakannya sangat simpel, tapi memang yang penting kan biar tetap olahraga kan sebenarnya. Ada juga Zumba Kids gitu. Jadi untuk anak-anak gerakannya juga gampang, tapi yang penting buat anak-anaknya tuh biar lebih gerak gitu. Pokoknya memang tujuannya tuh untuk orang tuh biar bergerak gitu. Oh gitu. Berarti sekarang juga ada juga ya olahraga Zumba yang bukan memprogramkan sekarang Strong by Zumba. Itu sama nggak tuh atau apa bedanya atau gimana? Nah, itu beda. Saya juga mengajar itu. Dulu itu Strong by Zumba itu sekarang udah ganti namanya, jadinya namanya Strong Nation. Ya, karena memang mungkin dulu pas awal-awal dikeluarkan yang namanya Strong by Zumba itu orang tuh masih mikir ini Zumba ya, ini masih kelas nari-nari ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya tujuannya kalau Strong by Zumba itu atau Strong Nation sekarang dipanggilnya, itu olahraga yang memperkenalkan olahraga high intensity training. Jadi memang olahraga secara high intense. Jadi benar-benar yang kalau kita ingat kayak bootcamp
Jadi Mm-mm. memang yang benar-benar high intense banget. Jadi yang benar-benar yang kardionya tinggi banget. Jadi nanti loncat, terus habis itu push up, loncat, terus apa lagi gitu. Jadi yang Iya. kayak gitu. Jadi benar-benar tidak ada yang namanya olahraga nari sama sekali. Jadi benar-benar fokus untuk kardio yang kenceng banget gitu. Yang Oh. benar-benar high banget gitu. Banyak kan orang yang memang orang yang suka banget nih, saya suka nari, tapi saya sukanya olahraganya tuh yang kenceng gitu. Ada yang kayak Oke, paham. Nah, kalau untuk perbedaannya antara Zumba sama senam aerobik sendiri itu seperti apa tuh, Kak? Mirip-mirip tapi nggak mirip-mirip juga sebenarnya. Nah, kalau seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, Zumba itu kan gerakan maksudnya kelas kardio dengan cara menari. Kalau aerobik itu gerakannya udah ada pattern-nya, ya kan? Kalau aerobik itu kalau misalkan saya ngajar kelas Zumba dalam 1 jam itu ada 15 lagu. 15 lagunya itu misalkan yang pertama gerakannya lebih agak cepet, yang habis itu yang lagu kedua agak lebih slow, cepet slow. Jadi ada pergantiannya gitu. Jadi nggak sampai yang ngos-ngosan banget, tapi tetap berolahraga. Tapi kalau aerobik tuh intensitas itu dia dari low dia naik terus tinggi terus. Jadi dia kalau 1 jam tuh bener-bener tuh dihajar sampai maksimal banget kayak gitu. Secara heart rate-nya, secara kardionya, pokoknya dari awal dihajar terus sampai tinggi gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk melakukan Zumba sendiri pasti kan ada pemanasan dan juga pendinginannya. Nah itu tuh perbedaannya seperti apa, dan kira-kira untuk pemanasan dan pendinginan itu harus dilakukan berapa lama? Karena kan kalau misalnya Zumba itu kan tadi kan misalnya menuntut tubuh kita untuk bergerak gitu. Gimana tuh, Kak? Kalau misalkan keburu-buru banget nih, kalau secara normal dulu deh. Secara normal tuh kalau kelas tuh yang namanya pemanasan tuh kita butuh waktu 15 sampai 30 menit sebenarnya kalau untuk pemanasan. Karena yang namanya badan setiap orang tuh beda-beda kan, dia punya metabolisme tubuhnya. Ada yang bisa panas cepet, ada yang nggak bisa panas, malah ada yang benar-benar nggak bisa keringetan sama sekali. Metabolisme beda tubuh setiap orang beda-beda. Jadi kalau misalkan, tapi kalau secara normal saya ngajar, saya pemanasan tuh 10 menit di awal gitu. Jadi lagu-lagunya pemanasan 10 menit di awal, maksudnya pakai lagu yang agak cepet gitu, tapi dengan gerakan yang masih agak mudah gitu kan, masih mudah, sangat-sangat mudah untuk diikutin. Baru habis itu divariasiin dengan yang lebih cepet, terus lebih slow, lebih cepet, lebih slow gitu. Baru pendinginan. Pendinginan tuh butuh juga yang namanya 10-15 menit. Siap. Oke. Nanti aku akan nanya-nanya lagi nih tentang Zumba, pasti tentang manfaatnya nih yang yang orang pasti harus tahu. Tapi sesaat lagi ya, Kak Maria ya. Jadi jangan kemana-mana, Smart Viewers, tetaplah di Health on Top.